Para bapak, para ibu semuanya, tidak ada alasan untuk tidak bisa sholat, khususnya yang fardu. Tidak ada alasan. Kenapa? Kalau tidak bisa berdiri karena dia tidak mampu dengan alasan-alasan semacam tadi yang disebutkan, maka dia sholat dalam keadaan menunduk sedikit. Berdiri itu maksudnya tegak. Ini tegak nggak bisa, nunduk dikit. Kalau bisa nunduk sudah. Bisanya nunduk dikit, lakukan nunduk dikit sudah. Nunduk nggak bisa, Ustadz. Yang bisa itu kayak ruku gitu, harus pegangan, ya sudah kayak ruku sudah berdirinya. Harus berpegangan ke lutut, sudah begitu lakukan sholatnya. Pegangan ke lutut juga nggak bisa. Kalau gitu duduk deh. Duduk ini bisa milih kalau kita mau duduk iftirash boleh, atau duduknya seperti tawarruk, seperti tahiyat akhir juga boleh, atau duduk sila juga boleh. Cuman yang paling afdol, paling baik adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Jadi duduk di dua telapak kaki. Jadi kakinya dilipat, kemudian duduk di dua telapak kaki. Seperti duduknya biasanya seorang wanita ketika duduk dengan penuh adab, biasanya seperti itu. Iftirash. Baik. Kemudian kalau nggak mampu untuk duduk bagaimana? Kalau tidak mampu untuk duduk maka berbaring. Berbaring itu boleh ke sisi kiri, boleh ke sisi kanan, yang penting madhab kiblat. Lebih utama berbaringnya ke sisi kanan, wajahnya menghadap ke kiblat. Ini utama, ini afdal. Kalau kok ternyata berbaring aja susah berbaring, nggak bisa. Terus bagaimana kalau begitu? Kalau kok berbaring masih susah, maka terlentang. Cuman ketika terlentang, ini catatan, arah wajahnya ke arah kiblat, kemudian kedua telapak kakinya ini juga diarahkan ke kiblat, dan ketika ruku dan sujud itu di kepalanya itu ditundukkan. Ketika ruku tundukkan, ketika sujud tundukkan lebih bawah lagi. Jadi seperti itu catatannya. Jadi ketika sujud dia terlentang, sujud nunduk dikit, atau ruku nunduk dikit, kemudian ketika sujud lebih nunduk lagi, dan begitu seterusnya. Masih nggak bisa terlentang, susah untuk terlentang. Ini gimana? Pakai, kalau terlentang susah maka pakai gerakan kelopak mata. Kelopak mata susah, sudah. Bisanya kayak gimana? Yang penting kelopak mata. Waktunya ruku gerakan ke bawah, waktunya sujud lebih ke bawah lagi, dan begitu seterusnya. Nggak ada alasan untuk tidak bisa. Ustadz, pakai kelopak mata juga susah. Kalau masih susah, kaku contohnya, tubuhnya nggak bisa gerak sama sekali, termasuk kelopak matanya pun melotot saja, nggak bisa dibuka sama baik sudah. Kalau begitu rukun-rukunnya dijalankan di dalam hati saja. Jadi ketika dia takbiratul ihram, hatinya merasa dia sedang takbiratul ihram, hadirkan dalam hatinya dia sedang takbiratul ihram. Kemudian dia baca Fatihah, kemudian seterusnya rukun-rukun yang akan kita sebutkan satu persatu. Yang jelas, ingat ini catatan bahwa tidak ada alasan untuk kita semua bisa meninggalkan sholat fardu, tidak ada. Dalam keadaan apapun sholat tetap wajib. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau hati aja nggak bisa, biasanya kalau begitu tinggal dikubur, selesai. Kalau sudah begitu, ya hati aja udah nggak bisa, tinggal dikubur aja, selesai sudah. Nggak, insya Allah ya. Jadi urutannya berdiri tegak. Di tulang punggung ini memang berdiri tegak begitu. Berdiri tegak, tapi ingat, nih, ketika berdiri tegak, awas, ada sebagian salah paham, berdiri tegak kepalanya ke atas, enggak. Kepala itu disunahkan menunduk. Ini dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Berdiri tegak itu punggungnya
Kepalanya jangan ditujukan tegak ke atas. Ini mau ngelihat apa? Kepalanya tetap nunduk. Ini disunahkan nunduk. Karena itu lebih mengundang kekhusyuan. Tapi dalam mazhab Imam Malik ini jadi solusi, Bapak Ibu semuanya. Solusi buat kita. Dalam mazhab Imam Malik, nunduk itu tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah arahkan wajah kita ke arah yang sekiranya kita bisa khusyuk. Nggak harus nunduk ke depan. Kalau lebih khusyuk ke depan nggak apa-apa. Kalau lebih khusyuk ke bawah, nunduk seperti mazhab kita Imam Syafi'i, nunduklah arah kepala ini wajah kita ini. Yang penting adalah maksud dan tujuannya, yaitu khusyuknya tadi itu yang paling penting. Yang penting. Walaupun normalnya manusia biasanya kalau nunduk kan tandanya lebih fokus, lebih khusyuk, lebih tawadhu nunduk begitu, masya Allah. Kecuali kalau di bawahnya ada kucing perang misalkan, tiba-tiba lagi sholat ada kucing datang perang di bawah, jangan nunduk, nanti fokusnya ke kucing. Atau di bawah sejadahnya ada gambar yang kelap-kelip nunduk malah nggak khusyuk begitu. Kita bisa pakai mazhab Imam Malik, ya sudah arahkan ke depan, yang penting khusyuk. Jadi ketika berdiri, ingat sekali lagi, ketika berdiri itu jangan semuanya tegak seperti punggungnya, khusus kepala tundukkan ke bawah, khusus wajah tundukkan ke bawah. Itu sunnah karena itu lebih khusyuk. Nggak bisa berdiri sekali lagi, ayo nunduk sedikit. Kan masya Allah ya, ada orang-orang sepuh itu, ada orang-orang sepuh ini, para bapak, para ibu semuanya, anak-anakku santri, yang memang sudah bungkuk karena sudah sepuh begitu. Ya berdirinya setegak-tegaknya ya seperti itu, agak menunduk. Sudah wajibnya beliau seperti itu, tidak wajib berdiri tegak, semampunya. Ada lagi sebagian masya Allah saking sepuhnya, sudah sepuh kena penyakit lagi tulang punggungnya, bisanya harus memegang kedua lutut, harus berpegangan kepada dua, sudah lakukan seperti itu berdirinya seperti itu. Ketika nggak mampu juga seperti itu, duduk, silahkan duduk. Duduknya bebas, milih aja sudah, mau duduk iftirash atau tawarruk atau tarabbu itu seperti sila, bebas. Cuman lebih utama adalah iftirash seperti tahiyat awal. Nah, itu duduk tahiyat awal. Nggak mampu juga maka berbaring miring ke arah kanan, itu lebih utama. Walaupun kiri juga kanan tapi madhab kiblat, kiri juga boleh tapi madhab kiblat. Kalau seandainya tidak mampu juga, maka seseorang boleh sholat dalam keadaan berbaring. Jadi beliau berbaring, hanya ketika sujud, ketika ruku tundukkan kepalanya sedikit, ketika sujud lebih merunduk lagi. Kalau kau nggak mampu juga, maka memakai isyarat kelopak mata. Ruku tundukkan dikit, sujud lebih nunduk lagi, begitu. Isyarat kelopak mata. Masih nggak bisa, tubuhnya kaku seperti patung, jalankan sholat walaupun di dalam hati. Ada mazhab lain yang mengatakan kalau sudah nggak bisa seperti itu sudah nggak wajib sholat, ada. Cuman mazhab kita adalah mazhab yang ketat dan hati-hati dalam hal ini. Selama ada akalnya sehat, maka dia wajib sholat. Selama akalnya sehat maka dia wajib sholat. Selama dia sadar akalnya sehat, dia wajib sholat. Tingkatannya, urusan dengan berdiri tadi itu, berdirinya itu ada 7 tingkatan, sudah disebutkan. Baik. Nah ini juga ada catatan. Misalkan ada orang sholat di perahu. Sholat di perahu, di kapal itu kan biasanya karena terombang-ambing oleh ombak, maka kepala pusing. Kalau kepala pusing ketika berdiri, maka saat itu boleh duduk, boleh. Allahu Akbar, kapalnya goyang, pusing kita, sudah duduk, nggak apa-apa, boleh duduk. Kapalnya tenang lagi, berdiri lagi, jangan dilanjutkan duduk karena uzurnya, alasannya sudah hilang, nggak ada. Berdiri lagi, berdiri.